Nah, kalau sekarang ponakan-ponakan jadi gubernur BI, jadi menteri nantinya gitu ya, itu kan nggak separah Gibran, nggak separah mengubah undang-undang di MK. Kan nggak ada yang salah, hak prerogatif gitu kan. Selamat malam semuanya. Melihat langkah PSI dalam sebulan terakhir ini, sepertinya mereka sangat-sangat serius untuk mencalonkan Gibran sebagai calon presiden di tahun 2029 nanti. Ya, setidaknya niatnya itu sangat serius sekali gitu, karena PSI bikin acara di Jawa Tengah, di Bali, dan sekarang Rakernas di Makassar, di Sulawesi gitu ya. Dan semua wilayah yang mereka datangi itu mau dijadikan kandang gajah. Gajah. Ya, artinya kalau semua wilayah, semua provinsi ini mau dijadikan kandang gajah gitu ya, ya logo kita jangan Garuda dong, gajah aja sekalian. Indonesia logonya gajah gitu. Sekarang masih Garuda sih gitu kan. Ya mana tahu gitu. Kalau semua provinsi mau jadi kandang gajah gitu kan, biar gak tanggung-tanggung gitu. Tapi intinya niat dari PSI untuk menguasai semua provinsi itu ya mungkin memang cukup serius apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali, bahwa PSI ingin mengalahkan semua partai. Jadi PSI pengen nomor 1 gitu, bukan nomor 3, nomor 5 atau partai yang lolos Senayan, enggak gitu. PSI mau nomor 1, ngalahin PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, P3, nah Demokrat, PKS, apalagi gitu ya. Mau dikalahin semua, PSI nomor 1, juara. Mau dibuat seperti itu gitu. Dan ya setidaknya kita apresiasi niatnya lah. Meskipun wah, itu sangat sulit sekali gitu ya, atau bisa dibilang mustahil, tapi ya niatnya tuh serius gitu. Dan hikmah dari kengototan atau niat PSI untuk menjadi partai pemenang pemilu yang agak halu. Hikmahnya mereka udah gak malu-malu lagi gitu. Udah bener-bener mendorong Gibran untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2029. Karena mungkin, ini dalam pandangan saya, mungkin mereka merasa bahwa udah capek lah nunggu Gibran sebagai cawapres gitu ya. Ya karena sebelumnya kan udah digadang-gadang, oh Gibran cawapres, 2 periode gitu ya. Tapi kan direspon negatif atau tidak ada respon yang baik atau tidak ada yang setuju dengan itu. Semua partai bilang ya tunggu dulu. Ini sampai 2029 aja loh. Kalau mau lanjut diskusi lagi, kata Bahlil gitu kan. Jadi PSI ngelihat kayaknya entah karena udah nggak ada peluang, atau kalau diskusi atau bicara itu mungkin tawarannya nggak menyenangkan gitu. Jadi mereka sekarang jadi nggak malu-malu lagi dan merasa bahwa mending maju sendiri sebagai capres, lawan Prabowo, lawan deh gitu kan. Gak apa-apa gitu ya. Yang penting maju gitu, daripada nggak maju gitu kan. Jadi ini sepertinya adalah sebuah langkah yang serius, dan kemudian sama Pak Prabowo dilihat perlu untuk kemudian direspon. Ini mungkin adalah dua cerita yang tidak ada hubungannya, tapi saya melihat ini kok kebetulan terjadi di saat yang bersamaan. Ketika PSI sedang serius-seriusnya membangun kekuatan, ingin menjadikan banyak provinsi sebagai kandang gajah gitu ya. Presiden Prabowo di awal tahun 2026 ini dan sebelumnya gitu ya, itu juga mulai menyingkirin orang-orangnya Jokowi. Relawan Jokowi yang jadi menteri kena kasus, pecat, atau reshuffle ganti, wakil menteri ditangkap KPK gitu kan. Itu relawan Jokowi semua dua-duanya gitu. Masih ada sisa-sisa orang Jokowi di kabinet hari ini. Dan katanya itu ya yang akan segera di reshuffle dalam waktu dekat ini. Inisialnya Pratikno, masih menteri sampai sekarang. Itu katanya akan segera diganti juga gitu. Sehingga langkah Pak Prabowo dengan bersih-bersih orangnya Jokowi, dan kemudian belakangan juga ada satu kejadian yang sangat luar biasa di mana ponakan presiden jadi gubernur BI. Ini kan menunjukkan bahwa situasi sudah sangat tidak santai, sudah nggak normal. Ponakan tiba-tiba jadi gubernur BI itu nggak jaiban itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jadi gubernur BI. Ya kalau kemudian dilanjutkan dengan ponakan satunya jadi menteri keuangan, selesai negara ini gitu. Gubernur BI-nya ponakan, menteri keuangan ponakan. mau ngapain lagi? Ya karena menteri keuangan yang sekarang atau Pak Purbaya itu kan
dicurigai orangnya Luhut lah, Luhut ya orangnya Jokowi lah, ya orang yang nggak bisa dipegang lah, kayaknya mau maju sebagai capres, sebagai cawapres sendiri gitu ya, sudah muncul dalam lembaga survei nama-namanya gitu kan. Si Purbaya itu kan elektabilitasnya tinggi sekali ngalahin Gibran, ngalahin Anies, Ganjar dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin itu ada kekhawatiran gitu ya, ini kayaknya mau maju juga nih Purbaya gitu kan. Atau kemungkinan juga ada rasa bahwa ini nggak solid, bisa jadi nggak dipercaya karena orangnya Luhut dan Luhut orangnya Jokowi dan sebagainya. Jadi ya mending ganti dengan ponakan deh. Jadi situasinya hari ini di awal tahun 2026, PSI, Gibran, dan Jokowi itu seperti mulai menebar ancaman untuk pertandingan tahun 2029. Dan Pak Prabowo juga merespon dengan mengamankan dukungan atau mengisi posisi-posisi strategis dengan orangnya yang bisa dipastikan keloyalannya. Ya, karena kalau ponakan kan nggak mungkin berkhianat, nggak mungkin main dua kaki. Jadi ya itulah yang mungkin akan terjadi, setengahnya sudah terjadi, ke depan akan dilanjutkan dengan ponakan yang lain yang menduduki posisi menteri. Nah, saya sebagai masyarakat, sebagai orang biasa, ya cuma pengen bertanya, gimana perasaan kalian pendukung 02? Enak kan? Enak kan? Ya enak lah, mau kalian dapat bansos gitu. Nikmati aja gitu. Yang nggak bisa menikmati itu yang nggak dapat apa-apa, terus kemudian ngelihat kondisi negara kita jadi kayak mengkhawatirkan seperti sekarang gitu. Dan nasib negara yang sebesar Indonesia dan kemudian dibuat, dikelola seperti urusan masalah keluarga atau personal, atau seperti perusahaan kecil yang menempatkan ponakan-ponakan di posisi-posisi strategis gitu ya. Dan bukan pertimbangan profesional atau menahan diri untuk tidak menempatkan keluarga di posisi strategis. Itu kan benar-benar mengkhawatirkan sekali. Ya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto atau kepada ponakannya atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, enggak gitu ya. Bahwa katakanlah ponakan jadi gubernur BI sekarang, yang satunya mungkin akan jadi menteri, ya mungkin menteri keuangan gitu ya. Tapi ya ini adalah sebuah realita, sebuah fakta negara kita hari ini yang sesuai dengan kampanye 2024, melanjutkan. Pak Prabowo nggak salah, ini cuma melanjutkan gitu. Ya, melanjutkan itu ya begini. Nepotisme itu begini gitu. Namanya melanjutkan gitu. 2024 seorang paman yang jadi ketua MK bisa mengubah undang-undang dan membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres, itu kan terjadi betul gitu. Itu juga fakta. Nepotisme, apalah namanya gitu ya, dinasti politik seperti Kaisang misalkan 2 hari masuk partai PSI tiba-tiba jadi ketum partai gitu kan, ya itu dinasti, itu nepotisme dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ponakan-ponakan jadi gubernur BI, jadi menteri nantinya gitu ya, itu kan nggak separah Gibran, nggak separah mengubah undang-undang di MK. Kan nggak ada yang salah, hak prerogatif gitu kan. Boleh presiden menempatkan orang-orang tertentu di kementerian atau menjadi menteri. Jadi ya apa yang mau diharapkan dari keberlanjutan dari era Jokowi di hari ini? Ya kayak gini, kalian mau ngarepin Indonesia maju, wah, dikelilingi atau dipimpin oleh profesional? Ya itu bukan keberlanjutan namanya gitu. Ya keberlanjutan ya begini, nepotisme, KKN, ya ini yang dilanjutkan gitu. Ya kalau dari awalnya saja sudah rusak, maju lewat perubahan undang-undang yang sangat kontroversial gitu ya, apa yang bisa kita harapkan di ujungnya? Itu sama seperti kita lewat jalan gitu ya, ada jalan rusak, kita masuki. Sejak awal kita tahu itu adalah jalan rusak, tapi berharap di tengah-tengahnya itu mulus sampai ujung, mana bisa. Nggak bisa. Jadi ya terima saja gitu. Dan ya ini adalah bagian dari kerja-kerja Jokowi sekeluarga atas ambisinya
karena membuat negara jadi gonjang-ganjing seperti sekarang. Kalau PSI mau menyiapkan Gibran, berharap Gibran bisa maju melawan Prabowo, atau berharap Gibran bisa menang di Pilpres 2029 melawan Prabowo Subianto atau siapapun calon presiden lainnya nanti gitu ya. Bagi saya itu udah telat gitu. Kalaupun Gibran bisa menang atau kalaupun Gibran bisa maju beneran gitu ya. Ya ini kan masih tahun 2026, 2029 masih lama. Penderitaan masyarakat, kekacauan yang terjadi di negara kita nih ya masih lama. masih ini aja masih awal 2026, belum akhir gitu. Jadi ya ini adalah kesalahan-kesalahan dari Jokowi, pendukungnya, pemilihnya yang tidak rasional, yang ikut telunjuk, yang pada akhirnya menghasilkan satu sistem pemerintahan yang begini. Dan parahnya, kabar buruknya, kita nggak bisa apa-apa. Ya mau ngapain gitu ya. Mau demo, mau sampai kapan gitu ya. Mau nyuruh pecat, ya nggak didengarkan. Mau dikritik, ya juga nggak penting gitu kan. Dianggap menghina nanti. Jadi, ya nikmati saja gitu. Dan bagi para pendukung 02, ya selamat atas dosa-dosa jariah kalian, setidaknya sampai tahun 2029. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.